Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah yang sama berbahagia, di kesempatan malam hari ini kembali kita bersama hadir, kembali kita bersama-sama menimba ilmu. Apatah lagi MC tadi sudah menggambarkan silih datang berganti hari, tiba minggu, datang lagi bulan, silih kembali ke tahun. Ramadan memang sudah mulai ini tercium baunya. Hiruk pikuk suasana Ramadan itu sudah mulai terasa kalau kita sudah mau maghrib. Kayaknya kita kalau menatap langit, hawa-hawa Ramadan sudah mulai menanti kita. Saya biasa sampaikan di luar, kalau mau Ramadan jangan lalu selalu bilang minggu terakhir kuliah. Kan biasanya orang kalau minggu terakhir lusa, tanggal 15 hari Minggu, majelis ta'lim ada yang lari ke Bantimurung. Begitu kau masuk di Bantimurung pasti ketemu kau model satu. Ada yang lari ke Malino minggu terakhir makanya beberapa tahun yang lalu banyaknya orang mati menuju Malino karena tabrakan mobilnya, jatuh mobilnya, karena dia bilang minggu terakhir. Ada yang tenggelam di laut karena dia juga ungkapkan minggu. Harusnya kalau mau Ramadan persiapan diri mulai kita laksanakan. Contoh, kerudung mukena sudah ada yang baru. Ada mukena tak? Baru? Banyak? Bagi dong. Kita laki-laki sarung. Sarung mulai kita tata. Ini sarung pertama ku pakai malam Ramadan. Ku padukan dengan baju koko. Ku semprot badanku dengan parfum. Ingat, biar harum baju tak. Nah, pakai lalu tawas. Karena ini kadang jauh menyengat ketimbang parfum. Mandi, bersihkan semua badan, gosok semua badan. Kita laki-laki bagusnya lusa, mulai maki bercukur, rapikan dulu rambut. Kebahagiaan menyambut Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, kata Rasulullah, siapa yang senantiasa gembira, siapa yang senantiasa bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Rasulullah menjamin haramallahu, diharamkan tubuh, jasadahu ala niran, dibakar oleh api neraka. Bagaimana orang bahagia? Apakah saya harus lompat-lompat? Hore, Ramadan tiba. Anak-anak kayak gitu. Ibu bukan seperti itu. Bapak bukan seperti itu. Harusnya menyambut Ramadan, yang harus kita laksanakan adalah muhasabah, introspeksi diri. Ingat, 17 Ramadan tahun lalu sampai 17 Ramadan yang akan datang, nama-nama yang mau dipanggil oleh Allah menghadap
Sudah tertera semua di Allahul Mahfuz. Berdoa Ki, mudah-mudahan belum ada nama Anda. Ibu, berdoa Ki. Bila saya kau amin. Daripada aku bilang ini, ada hati-hati Ki, ada minta maaf. Hati-hati karena 17 Ramadan sampai 17 Ramadan yang akan datang, orang-orang yang akan mati itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Makanya ini malam periksa memang menderita. No? Pulang Ki sebentar dari pengajian, langsung Ki di depan cermin. Baru lihat Ki derita. Baru senyum Ki. Kalau di cermin ikut senyum, insya Allah masih sama kayak Ramadan. Yang saya khawatirkan kalau ibu tersenyum, nah di cermin tidak ikut, selesai. Tidak diketemukan Ramadan. Nikmatnya Ramadan itu kalau mau orang berbuka tuh ada mini, le minerale, apa ini? Rafi. Ada mie pawah, onde-onde, palu butung, pisang hijau. Mulai mengaji masjid, mata mulai melirik. Jalan kota ini 2. Begitu melirik ke kiri, pisang hijau. Ada lagi sirupnya, tambah esnya. Kadang-kadang orang mau berbuka, doa mulai dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu mulai melirik. Nah jangan. Apalagi kalau sudah dipukul beduknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segelas air turun, lenyap sirna sudah kepingin makan jalan kote. Karena ini mulai tenggorokan basah. Saya heran juga kalau ada orang berkata begini, saya kalau Ramadan tuh tidak haus kah? Pasti minum congkok-congkok. Saya kalau Ramadan tidak pernah kurasa diriku lapar. Bagaimana bisa? Manusia itu butuh minum, manusia itu butuh makan. Nah kita ini mulai menahan di kala waktu dulu waktu imsak 2 tandanya dari pelabuhan. Waktu imsak telah tiba. Selesai. Sekarang orang berpatokan dengan handphone. Imsak. Tidak ada komisi ini. Karena memang sekarang orang ini mami yang hebat toh. Ibu tidak belanja lagi di sekitar yang namanya mall. Karena di sini sudah disiapkan. Ada Lazada, ada TikTok Shop, ada Shopee, ada Todong, Tokopedia. Tinggal ibu ketik mau kena biru, muncul semua mau kena biru. Ini pengalaman lah. Ya kan perkembangan zaman. Zaman ini kan sudah berubah sekarang. Semua orang berpatokan dengan ini. Kapan ini tidak ada di tangan, gelisah. Tapi kapan kita tidak membaca WA, gelisah tongki. Tapi kenapa tidak pernah gelisah kalau tidak pernah membaca Al-Quran? Padahal ini Ramadan. Makanya kalau mau Ramadan ini tiba, saya biasa sampaikan ke jamaah, tolong bersihkan semua jiwamu. Tidak boleh lagi ada miliki sifat kesombongan. Mau sombong angku congkak karena apa? Ibu mau sombong karena wajah cantik. Sorry nak. Iya, kau perempuan itu kalau masih muda Ki,
Mirip ke kue-kue panada. Lembut, halus, kenyal, montok. Karena masih bergadis kok. Kalau tua maki, berubah menjadi jalan kote. Sudah keriput, lembek lagi. Makanya tadi Ramadan akan tiba, ayo persiapkan diri. Persiapkan jiwa dengan memperbanyak bacaan kalimat-kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal. Jiwa ini tentram. Kalau jiwa tak tentram, batin tak hebat, hati tak diam, tenang, tapi tidak akan pernah kita mengalami susah di kehidupan ini. Walaupun sebenarnya susah tak banyak, tapi tidak pernah memperlihatkan. Karena kita punya pegangan. Zikir, hati tenang, jiwa tentram. Nah karena mengkasaraka, apa niat kulle ni kandre. Apa kulle niat ni bage. Sekarang kan orang tidak. Apa yang bisa dimakan tidak mau dimakan ki. Apa yang bisa dibagi tidak mau dibagi-bagi. Padahal kalau ibu membagi, rezeki kita makin meningkat. Coba kalau pulang sebentar di rumah tak, nah banyak gula pasir tak. Contoh ini. Ada gula merah tak? Banyak terigu tak? Paketkan satu kantong, baru tanya ke Pak Haji, di mana tinggal itu Pak Ustaz? Oh dia tahu kenapa? Antarkan saya kodong. Beliau pasti isi buku, ganti buku lagi, buka lagi handphone. Ada Maxi, ada Gojek, cari di Goseng. Nantar lagi. Saya pernah ceramah maulid baru-baru. Kulupai dikasih naik bakuku di mobil, emberku. Tiba mak di rumah baru panitia ingat, astagfirullah. Pak Ustaz di mana mak di rumah? Kenapa? Dia lupa ember tak? Jadi. Dan pote beding, nah pote ade, banyaknya lagi telur nah. Saya bilang jam lagi, saya ke situ lagi, jam lagi Pak Ustaz, ada nih Gojek yang ngantarkan ke rumah. Tidak sampai 20 menit ada di rumahku. Begitu Gojek angkat masuk di rumahku, ngomong tongi lagi. Dia enaknya telur nostal ngalelalu mamo. Terpaksa ada cabut tongi kodo. Saya berapa nakmu? Karena bilang 3, ambil mau kulingan. Yang penting jangan kau isinya dibawa. Karena ada songkol, ada ayam, ada tumpi-tumpi, ada ikan kambu, ada lagi udang. Nyaman. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang hebat. Ibu bagi-bagi, kalau ada yang bisa dibagi-bagi. Karena tidak mungkin semua yang disimpan dalam rumah akan menemani kita di alam barzakh. Tapi kalau dia dibagi, maka dia akan bersama kita di alam barzakh. Logikanya, barang ini habis sekarang, tapi kelak akan menemani kita di kubur. Inilah Ramadan. Ramadan itu mengajar kita untuk mengasah. Ramadan itu mengajar kita untuk mengasuh. Ramadan ini mengasah kita untuk mengasihi. Jadi asah, asuh, asih. Jiwa ini mulai diasah oleh Allah. Yang selama ini Masya Allah jam 10 lewat di jalan Tinumbu, tercium ke bau cotoa. Nyaman nah. Singgah. Ujung lagi Tinumbu ada 2. Palu Kaloa. Ada tongi nanon apa jalan-jalan. Iyo, pernah makan situ? Dia tidak ada panggilku. Tapi saya kusukanya di depannya.
Ada satu dekatnya pas depannya Pegadaian. Enak di situ, langganan nih. Karena biasa kalau pulang ke Cerangkai baru-baru pulang ke umroh, pas pulang umroh, karena saya tiba jam 10 pagi, saya tanya ibu istriku, mah, palu-palu deh, ayo nih makan. Pas kak masuk, Aji dari mana ki baru pulang umroh? Alhamdulillah, sambil makan sama anak-anakku semua, ternyata yang depanku itu pejabat, tiba-tiba ngomong, hei Ustaz, ya. Dalam hatiku, aigor reka. Ku tanya ke anakku, tambahku. Dan kenapa? Tidak bayar. Itu bedanya jadi ustaz. Begitu selesai Bapak, Ustaz kan bagi, nanti kami selesaikan. Jangan kita banyak kak, tidak apa-apa Ustaz. Alhamdulillah. Langsung saya istri pun ngopi. Woi, mana? Ngapa ini? Dia mana yang upload? Nah, perempuan kalau bicara amplop dia nomor 1. Tapi istriku kalau di sini tuh alhamdulillah sama. Makanya kalau mau Ramadan begini tiba, bersihkan jiwa dengan memperbanyak istighfar. Kalau bisa besok ba'da maghrib di sini sholat sunat taubat. Usolli sholat sunnati taubat. Allah misalnya rakatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca ki doa iftitahnya, baca ki al-fatihah, baca ki al-kafirun, rakaat kedua al-fatihah, al-ikhlas. Di dalam kita waktu sholat kan begini kita duduk. Kalau laki-laki kan begini. Kalau perempuan jabetong setelah kita salam, coba posisi duduk seperti ini. Pejamkan mata tak. Pikir maki. Berapa banyak dosa tak selama ini? Berapa kali kita tidak pernah sembahyang subuh? Berapa kali lewat lohormu? Asar jangan mau kau dibilang, lebih-lebih maghrib, isya lenyap. Semua ini kesalahan di hadapan Allah. Coba kita pejamkan mata, lantas kita mulai mainkan kalimat Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sama-sama. Astaghfirullah Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sambil diingat dosa-dosa tak, air mata berlinang. Kalau ibu sudah mulai nangis, siapkan memang bagi tisu tanda. Kalau ibu sudah nangis, ambil tisu, jangan lap air mata. Kan perempuan kalau lap air mata itu. Tapi untuk apa tisu? Ini ya. Karena kalau ini mengalir, ini lebih encer. Baru ingusnya perempuan dengan laki-laki beda nak. Kalau perempuan itu agak jernih, encer, baru asin sekali. Coba mati esok. Masya Allah. Sama jika pagi Ustaz. Coba kalau kita sudah mulai merenungi, dari banyaknya dosaku. Apalagi kalau kita sudah angkat tangan. Doa di hadapan Allah itu paling bagus angkat tangan. Semua para nabi dan rasul berdoa di hadapan Allah itu dengan mengangkat kedua telapak tangannya. Ada juga orang berdoa dengan hanya menundukkan kepala. Bisa. Tapi intinya doakan meminta. Ngomong maki. Bicara maki. Jangan pakai bahasa Arab kalau kau tidak tahu. Jangan sampai suami tak baca doa bahasa Arab, baru kita istri tak piti-piti aja kok amin, amin, amin.
Padahal suaminya berdoa, Bismillahi Allahumma jannibana syaitan. Ibu teriak, amin. Wa jannibi syaitan. Ibu teriak, amin. Ma razaqtana ya Allah, amin. Ternyata ditelusuri ini doa ade, doa pengantin baru. Makanya hati-hati tongki kalau dengar si doa. Paling bagus kalau kita doa dengan bahasa dimengerti. Apalagi kalau kita pinjam suaranya Andre Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco. Kan enak sekali kedengaran. Karena dia orang Maros. Iyo. Orang Maros itu kalau bicara agak lembut. Di mana kok di Maros? Di Tambuah. Di Kansu Market. Saya ceramah di Malawa. Di enak aku dengar MC ya. Yang ceramah malam ini Bapak Ustadz dari kota Makassar. Kepadanya disilahkan. Lalu ambil mic. Assalamualaikum. Tapi tidak bisa kita pungkiri, itulah gaya bahasa kita. Harusnya kita bangga dengan ciri khas kita. Kenapa kita kalah sama daerah lain? Kenapa kita mau kayak orang Jawa gitu loh ngomong? Iya dong. Kenapa kita mau ngomong kayak orang Betawi? Entar aja gua ke rumah lo. Tanya aku belamu. Cina api. Selesai. Nah kita punya bahasa tersendiri. Kenapa malu dengan bahasa sendiri? Kenapa malu dengan dialek tersendiri? Punar betul rawa berpakai jeli tak mau orang tu bade bahai. Iyo. Tak mau orang tak deh banjir ki bade. Itu kan orang Pakem. Ada orang panggil ke di sini. Olang kun Bayangkan kalau dipanggil orang katakan teman olang. No? Keluarganya temannya olana. Tapi kalau kau di Selayar bukan olang, sampuknu. Sikanmu sapu, puna sapu bala. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Nyambut Ramadan. Ayo bersihkan jiwa. Apalagi kalau sudah bersihkan lagi badan. Ibu. Masih ada mama tak? Meninggal. 5 dikuburkan. Berwangi. Hati-hati kopi berwangi. Nanti orang baku busur. Tapi aman. Itu hari waktu habis ceramah di sini kan. Iya, nah orang di situ tak bakar. Saya lewat tinggi. Ada pusat lewat pusat busur. Saya kalau ada busur tidak akan nakal. Kenapa bisa? Sembunyi. Coba bayangkan, kalau ibu sudah ziarah kubur begini. Ini ibu, bapak. Kan kalau perempuan 2 toh nisannya. Kalau laki-laki 1. Kalau perempuan 2. Kalau bencong pakai kita lu. Jadi ketarik. Coba bayangkan kalau ini ibu. Kita masuk assalamualaikum ya ahlal. Cuma ingat. Sebenarnya seandainya Allah perdengarkan ke orang di kubur. Tidak ada orang berani ziarah kubur. Karena ramai sekali teriakan. Cuma Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, walakin la tash'urun. Saya tidak berikan kau ilmu sampai ke sana. Padahal ini kuburan yang teriak. Itu kalau kita datang serai kuburan orang tua ada. Seandainya kita dengar apa dia bilang, deh palak nanya wano, baru saya kusen datang. Tapi kalau kita cari dalilnya, tidak ada nas yang menyatakan kalau mau Ramadan silahkan ziarah kubur. Tidak ada. Tetapi sudah menjadi tradisi, kebiasaan kita, asal mau Ramadan, habis Idul Fitri, penuh ini berwangi. Pabon bunga itu mau ikannya. Penjual bunga. Tidak tahu nanti bisa suka menjual di pinggir jalan atau tidak. Kayak dibongkar ngasih. Ya mau dia apa? Itulah pemerintah. Mau kita bongkar-bongkar saja. Harusnya kan berikan kita solusi kodong. Yang kau menjual di sini di situ mau kau. Ini kan tidak.
Ya makanya lah doa mati. Kau bayangkan kalau masuk menjadi kubur. Tatap dulu itu kuburan. Bagaimana kita bisa menatap kuburan? Masuk di kubur ada kacamata nu ka mengasim pamajak lopo dah. Iya. Pernah lihat pamajak yang tidak pernah digosok? Amu tuh gitu. Kamu jual lele. Ada tuh lagi mas selfie. Tapi nak jangan lalu suka mas selfie di kubur, apalagi di masjid. Tadi kuliah di belakang situ mas selfie. Kenapa? Hati-hati. 5,8 atau 8,5 megapiksel itu mampu menangkap cahaya lain. Iya. Satu ketika ibu-ibu telepon pagi-pagi. Pak Ustaz di mana? Illa shifa'uka shifa'an yughadiru saqam. Kalau penyakit agak-agak mulai aneh-aneh, coba angkat tangan begini. Baca ke doanya Nabi Ayub. Ibu hafal tak? Allahumma inni massaniya durru anta arhama. Itu doa paling mujarab. Tambah lagi dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa subhanaka inni. Selesai. Nah dia hafal semuanya, cuma tidak tahu diamalkan. Ibu baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni. Lah kalau malaikat kasotanu. Orang kalau ini kan telapak tangan. Coba ibu periksa garis tangan tak? Manusia itu pasti beda garis tangannya. Saya pernah belajar itu bagaimana pensui dari garis tangan ini. Ternyata banyak orang yang bilang coba kasih gini. Maka garis ini dengan ini pasti akan menyatu. Dia menyatu itu. Begitu kita rapatkan begini. Baru kita lihat semua menyatu. Di sela-sela ini Allah disinilah adilnya. Coba kita lihat. Organ tubuhku yang paling putih cuma 2. Telapak tanganku dan telapak kakiku. Sama tak? Logikanya ini harusnya kotor. Tapi tidak pernah ada kotor. Logikanya ini harus kotor. Tapi tidak pernah kotor. Disinilah keadilannya Allah. Makanya saya kadang berpikir. Seandainya telapak kakiku ini putih. Akan sama putihnya di wajahku. Pasti gagak. Cuma mohon maaf. I'm sorry. You understand? Yes, I'm sorry. This hand white and this face black. Iya. Di sini kan makanya orang-orang pintar itu kan kalau sakit di sini obatnya kan. Dia kadang main di sini dia pijit. Di sini. Oh di sini kalau poso-poso kita tindis-tindis. Di sini kalau agak jantungan kita tindis-tindis. Makanya terapi-terapi kaki itu kan kadang penyembuhan di telapak kaki plus di telapak tangan. Kalau anak tak panas, coba ini jauh lebih hebat dari kompres. Apalagi kalau ibu punya energi khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya letakkan telapak tanganku ke kepala anakku. Semoga panasnya berubah menjadi kesejukan dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu doa paling mujarab. Guruku biasa ajarkan. Jadi saya kalau sakit-sakit kayak itu tidak bisa tahan baru masuk ke rumah sakit. Iya pernah masuk rumah sakit habis kecabuk gigi. Pendarahan. Itu pun tengah malam. Padahal itu hari saya pakai baju putih tidur. Allahu Akbar. Ini penuh darah. Nanti istirahat Pak kenapa? Astagfirullah. Penuh darah. Dibawa ke PD Akademi. Ternyata waktu dicabut sobek. Tidak dijahit. Sehingga pendarahan terus. Begitu masuk rumah sakit diklaim berhenti.
Kulirik mi suster kah? Suster kah kulirik, dia juga tatap kah? Begitu dia tatap kah, saya meliriknya, saya senyum, dia balas. Didatang di telinga sama istriku, mataan wah. Masya Allah. Nah makanya ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini memang bulan penuh kenikmatan, berlipat ganda sebentar akan kita hadapi di dalamnya. Pabu kaki di masjid, kan setiap masjid ada daftar pabukat atau diumumkan itu pada saat tarawih. Buka puasa untuk besok, hari ini tanggal ini, yang memberikan buka puasa Haji Jawariyah, Haji Samsiah, Demuna, iya kan? Paling bagusnya kalau tidak ada nama tak bawa tomaki. Walaupun kita bawa kue taripang plus dengan air minum 1 dos, masjid ini merasa bangga. Apalagi minta maaf kalau ibu-ibu mengeluarkan sedekah dalam bentuk amplop berikan ke pengurus. Karena biaya Ramadan selama 1 bulan meningkat. 1, imam tarawih. Ada masjid itu 1 juta 1 malam. Tapi memang yang hafiz Quran. Nah tidak ada kita tarawih baru Haji Selek yang imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kata di bawah, kapan sampainya ini? Tapi coba kalau anak-anak yang hafiz Quran, baru dia berdiri di hadapan imam, dia sudah teriak, as-salatu sunnati tarawih rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Kita belum mulai, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kita di belakang nyaman datang. Biar panjang ayatnya kita tepun nak saya lepo dong. Lak butomi maka seluruh jamaah kena penyakit batuk. Di sana batuk. Artinya rokok apa? Ibu tabe. Minta maaf Haji. Berapa 1 malam imam tak? 1.100.000. Belum tuh pencerahannya? Nilai uang selama 1 bulan khusus imam 30 juta 33 juta khusus imam. Itu tarawih. Belum ceramah tarawih. Anggaplah 500 kali 30 berarti 15 juta. Dari 33 tambah 48 juta. Belum Idul Fitri. Belum apa? Kalau ini bisa tertalangi, beliau sebagai ketua merasa bangga. Karena ibu ya kasih masuk di amplop 1 juta atau sekali dilelang 10 orang. Haji Sumi, Haji Hase, Haji Ratna. Kan kalau Ratna di Bugis Irate. Haji Rate, Haji Sumi. Anggaplah 10 orang ini tak 500-nya 1 orang, berarti kan sudah 5 juta. Tertalangi sekian, tambah lagi sekian, selesai. Maka uang kas masjid tidak terlalu banyak keluar. Ini masjid tak enak. Kenapa enak? Di tengah perkampungan plus pasar. Coba rajin memberi. Begitu kita buka lapak tak, rupota, tukota, maka pasti datang orang kaya semut dan lalat yang hinggap. Pembeli. Kenapa? Ibu rajin memberi. Tapi coba kalau bakhil, pelit, sekek, si baku, gili. Siapa janji kok? Haji Anu. Lek ke mulut orang. Kenapa ini? Ada cium bembe batu bara. Coba saya ngajak ibu-ibu keluarkan
khusus Tommy di masjid. Apalagi kalau ini sebentar di Lot Kiari Santa, tiba-tiba dengan besar hati langsung menghadap ke pengaji, tabe saya ini dah selesai. Ibu, semakin banyak sedekah, semakin banyak gantinya. Makanya kalau ada yang tegur ki, deh ibu bagusnya itu lionting tak kasih orang. Deh ibu bagusnya itu gelang tak kasih orang. Apalagi kalau dibilang deh ibu bagusnya tas tak Makkah Madinah, kasih orang. Apalagi kalau dia bilang lagi deh ibu gagana suami tak kasih orang. Tidak cukup segitu. Nah makanya hadirin yang pertama dimuliakan oleh Allah, saya hanya mampu memberikan arahan dan ajakan. Seandainya ibu lihat saya punya handphone, karena saya kan juga pengurus masjid, ada masjid dekat rumah. Tadi panitia ini sudah buat list, ada yang masukkan, saya juga masuk. Akhirnya panitia telepon, Ustaz, ayo kirim barcode. Sudah selesai. Saya tidak usah lagi menghadap ke panitia, barcode tidak kiringan, kekiringan mirasinya, selesai. Makanya kalau rajin kita memberimu enak sekali. Hei, yang kita takut miskin, karena kita rajin memberi. Tapi miskinlah Anda kalau Anda tidak pernah memberi. Mungkin kau kaya dalam pandangan orang, tapi di pandangan Allah engkau orang miskin. Nah, makanya ya alhamdulillah. Kecuali masjid tak berapa kasnya sekarang? 16 juta. Tidak cukup. Berarti kita mami semua. Pulang sebentar sampaikan suami tak, Bapak, bukan celengan. Kan? Iya. Kenapa? Masjid. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa ya alhamdulillah. Saya rasa kalau kita senantiasa memberi, maka Allah bukakan kembali pintu-pintu rezeki kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian. Saya mohon maaf kecapean sekali kayak ini. Dari tadi subuh saya bicara khutbah Jumat tadi. Setelah itu saya ke Hotel Dalton, hujan deras. Saya ke Dalton, pulang itu jam 4, lanjut tak majelis taklim di masjid ini, baru ke sini kak lagi. Besok jam 10 masih ada ceramahku. Sore harus kak lagi majelis taklim, malam di Goa kak lagi. Jadi alhamdulillah. Iya. Jadi mungkin saya duduk sejenak. Ada yang mau bertanya silakan. Sambil saya duduk minum, menunggu konsumsi. Bapak-bapak silakan rapat-rapat ke sini biar kita bisa bercengkrama di dalam masjid yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Ibu ada yang mau bertanya silakan. Tapi iya. Ya, oh, la ilaha illa. Bayu. Allahumma inni massaniya durru anta. Itu kan ada di dalam Al-Quran itu. Itu kan di dalam Al-Quran tertera. Itu doanya Nabi Ayub waktu kena penyakit sopak. Sopak itu kalau diartikan sekarang mungkin kandalah, kusta. Cuman bisikannya istrinya Nabi Ayub kan bernama Siti Rahmah. Ini wanita yang solehah. Bayangkan, umatnya Nabi Ayub sudah tinggalkan Ayub. Seluruh tetangganya mengusir Nabi Ayub. Hanya satu orang yang menemani Nabi Ayub melangkah, hanya istrinya yang bernama Siti Rahmah. Satu ketika Nabi Ayub duduk-duduk begini sambil tertidur. Siti Rahmah lihat suaminya tidur. Dia keluar dari rumah itu pelan-pelan, tanpa pamit dengan Nabi Ayub. Begitu Nabi Ayub kembali terbangun, dia kaget. Mana Rahmah?
Tidak diketemukan. Ayub bersumpah, wallahi, demi Allah, kalau istriku kembali, saya cambuk dia 100 kali. Ternyata betul kembali ke Siti Rahma. Tapi dia pergi mencari makanan. Kata Nabi Ayub, kau tidak pamit? Pak, saya takut ganggu kau tidurmu. Saya cuma sejenak keluar untuk mencari ini makanan. Tapi saya sudah bersumpah. Apa sumpahmu? Kalau saya sembuh sebentar, saya cambuk kau 100 kali. Apa jawabannya Siti Rahma? Pak, kalau kita dicambuk kak, jangankan 100, 1000 kali aku rela. Bisa kayak begitu? Terpaksa dibisiki suaminya, "Weh, kau kan nabi." "Iya." "Kau rasul tuh." "Minta saya kau kepada Allah biar kau sembuh." Nabi Ayub melotot. Rahma, capek mau kau?" "Enggak." "Kenapa kau paksa?" "Enggak." Makanya kalau suami tak marah, ibu yang diam. Sebaliknya juga Pak, kalau istri marah, kita diam. Laki-laki, saya banyak-banyak yang mengalah. Malas kalau bertengkar. Kalau marah istriku, paling mengaji ya. Kalau mengaji karena masih marah, menyanyi ya. Kalau menyanyi dan masih marah, ku cari amplop yang tersembunyi ya. Baru kasih lihat. Kalau sudah lebih amplop putih, ini. Sudah. Jadi Nabi Ayub itu, makanya Nabi Ayub itu keluar sambil dia berdoa duduk seperti ini di atas batu. Lalu dia baca ini doa. Allahumma inni massaniya dzurru anta arhamar rahimin. Dia usap, maka Allah perintahkan, ya Ayub, hentakkan kakimu di tanah. Ayub itu kasih gini. Ternyata keluar ke air. Begitu air keluar, maka Allah perintahkan, ya Ayub, ambil itu air, kau mandi dan kau minum. Nabi Ayub minum. Kalau minum ki obat, jangan ki minum kayak minum balok. Minum balok kan balok ini, kaus tau nggak? Kalau obat 3 kali teguk. Tiga kali teguk, itu minum obat. Ambil, hentakkan. Begitu Nabi Ayub setelah mandi, maka dia punya tubuh mulai bersih. Hanya ada 2 luka tersisa. Satu di sisi kiri ini, satu di sisi kanan ini. Maka yang kiri ini jatuh ke dalam air, berubah menjadi lintah yang menghisap darah. Yang satu ini di kanan jatuh ke atas tanah, itu yang berubah menjadi tawon. Makanya tawon itu madunya obat. Ada madu tak? Ada? Mau ke di madu? Ada madu tak? Bilang tidak ada. Madu tak? Tidak ada. Ini bahasa juga antara madu dan di madu. Ada madu di rumah tak? Tidak ada? Ada? Coba bilang tidak ada. Ku kasih di rumahku ada 2 botol. Karena pulang dari Kolaka bawa ke aslinya. Ada madu tak? Tidak ada? Beli kok. Subhanallah. Itu cara minum obat. Jadi terima kasih pertanyaannya Bu. Untuk kita baca itu, jadi kalau ada penyakit kita ambil maki air juga. Tadi waktu khotbah Jumat di Pelindo, kan ada air minum. Ternyata ada jamaah, perhatikan Kak. Saya langsung ambil, saya gini kan. Saya minum. Setelah sholat, jamaah itu bisik. Ustaz Tabe, minta ke kodong air untuk anakku. Oh, ambil maki. Di luar ku tanya, kenapa kita? Kuliah kita doakan. Oh, ya sudah. Minum kita doakan. Nah, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma inni massaniya durru anta
arhamar rahimin. Cara minumnya itu 3 kali teguk. Kalau ada penyakit sedikit sekali mandi. Mandi saja. Kalau kita mandi, pengobatan itu kan dari atas. Siram. Setiap manusia kan pasti punya penyakit. Dan penyakit yang paling mudah kita derita, sakit kepala. Loh? Kalau sakit kepala banyak obatnya. Ada Paranex. Dan tidak cocok ke Pak Ustadz. Dekolgen. Yang 3 lapis kah. Tidak cocok juga Pak Ustadz. Jadi, antalging. Lebih-lebih antalging. Pahit sekali Ustadz. Bordres apa kah? Hanya bisa kak bordres Pak Ustadz. Jadi, dia mama kok. Patut tinggal dulu tempo kah. Kalau bordres bisa diminum kapan saja. Bordres itu lebih enak. Tapi kalau sakit-sakit di kepala, kita tuh mau terapi diri kita kasih gini. No? Baru kasih gini. Enak sekali tuh kalau ini dikasih gini. Tapi tindis ki baru taruh. Jadi kalau ibu bapak gatal tuh minum buku. Karena aku tambah salah-salah itu. Makanya itu istriku tuh paling suka kalau saya terapi kepalanya, saya urut ki, apalagi kalau aku totok wajahnya. Totok wajah itu lebih bagus Bu. Ibu tinggal cari krim. Di bawah di situ kuliah ada Kelly. Pernah ke ceramah sore ada di sini. Ini kan saya punya masjid. Bawahnya tangga ini. Ada penjual Kelly. Beli itu. Untuk bikin totok wajah. Totok wajah cukup ibu buat titik 10. 5 di atas, 5 di bawah sini. Ini di atas, ini sini. Baru ambil ini, baru taruh di sini. Ini. Nah, baru kasih gini. Setelah itu agak sedikit agak pusing ki, tarik agak kencang. Baru putar gini. Ini setrikanya. Tujuannya apa? Supaya pelupuk mata tak tidak keriput. Coba bayangkan kalau ini mata tak keriput ki, ada kayak kantongan. Begitu tidur dan suami itu sampai kaget. Pasti, kenapa kok Pak? Oma, kulit mata itu kenapa ya? Kayak jalan kote. Masya Allah. Jadi ibu itu semua bentuk. Makanya saya bilang, atur diri bagi sendiri untuk pengobatan apata dan semua. Mungkin masih ada yang bertanya? Silakan. Ya silakan Bu. Salam. Iya. Ini saya tanyakan toh, umpamanya. Ini kalau umpamanya itu tarwi. Apa? Kan tarwi. 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 Biasa umpamanya saya capek jadi tidak pergi misalnya tarwi. Tapi umumnya kan umpamanya kita juga rutin sholat tahajud. Jadi saya sudah tidur ini. Yang mana saya pentingkan ini? Apakah saya sholat tahajud dulu? Atau salat tarwi. Ibu. Itu juga sunat. Ibu akan tarwi di masjid pahala. Ibu tinggalkan tarwi, no problem. You no problem? Ayo bila cium-cium. Nah sekarang, ibu tidak taraweh. Oh, anggaplah ibu tidak tarwi. Mungkin karena kecapean atau banyak pembelita. Tahajud mak deh. Ternyata ibu sebelum masak sahur jam 2. Tahajud makin langsung. 2 rakaat. Allah. Tok. Tambah lagi. Allah. Sampai 6 rakaat. Setelah itu ibu mulai zikir-zikir gini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuman makin tinggi kalimat ini Bu, makin ada suara-suara aneh kedengaran. Jangan kita takut Bu. Setan gitu. Setan. Kenapa setan? Karena setan itu tidak mau lihat dekat dengan Allah. Makanya dia ganggu ki.
kencang. Bulu mata mulai berdiri. Perasaan tak ada orang langkahi ki. Tutup aja mata. La ilaha illallah. Suara itu makin kencang. Sekali berhenti ki zikir, baru pejamkan mata, napas ki 2 kali ke dalam. Lepaskan di mulut. Tahan. Begitu kedua. Tahan. Begitu dia bunyi. Balas ki cepat. Pasti lari setan dan deh, bosku. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak tarwiki, tahajud makibu, ambil bagi juga witir. Ini kan banyak orang salah anggapan. Kalau ambil ke witir di masjid, tidak witir di rumahnya. Bu, itu witir bukan sholat penutup. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7. Tapi kan opini kita, tidak mau witir, sudah mau witir di masjid. Iya, ini kan pemahaman salah semua. Kayak itu orang itu dulu, kalau tahun-tahun 80-an itu kalau sudah tawaf wada di Mekah, tidak boleh tinggalkan Mekah dalam keadaan membelakangi. Jadi begini ke jalan pulang. Itu pohon. Kayak kemarin waktu saya umroh, masih ada yang tanya, Pak Ustadz, dia bilang itu tetanggaku, kalau sudah makin tawaf wada, tidak boleh makin masuk masjid. Siapa bilang? Walaupun kita sudah tawaf wada, kalau masuk lohor masjid, yang dilarang tawaf. Tidak bisa makin penutupan semua tapi kalau masuk ke masjid boleh. Kedengaran suaranya maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin minggu lalu baru pulang. Dan ada kejadian aneh. Makanya saya sampaikan kalau ada waktu kita juga pergi umroh, itu paspor tak jaga-jaga nak. Itu jam aku hilang paspor aku. Masya Allah. Makanya ibu tabe. Kalaupun ibu mau apakan taraweh, witir dan tahajud, saya tidak tahu semua itu adalah sholat sunnah. Cuma taraweh itu aneh karena dia ada hanya di bulan Ramadan. Tidak ada orang taraweh di bulan Maulid. Sebelum kita dengarkan hikmah Maulid, mari kita sama-sama berdiri untuk tarawih dulu. Tidak ada Isra Mi'raj. Tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada. Makanya imam-imamnya kan harus yang muda-muda karena 1 bulan penuh. Kalau Haji Sandra Jinai naik kepoi hari ketiga. Allahu Akbar. Masih ada lagi? Ibu bertanya, silakan. Satu lagi. Masih ibu? Ya silakan yang belakang. Iya. Sini kita, kau dengar bagus ki. Tongol mah juga. Ya. Biasanya kan Ustaz mengatakan kita sholat witir kalau tarawih, kan banyak yang mengatakan janganlah sholat witir kalau tidak ada itu bahasanya bahasa sholat penutup ya Ustaz ya. Jadi kan selama ini kita lihat kita witir setelah sholat tarawih, sebentar kalau tahajud tidak apa-apa sih kalau tidak sholat witir. Tidak. Tidak apa-apa aja kita tahajud kalau sudah pakai witir. Kan sekarang pemahamannya orang berkata witir itu penutup sholat. Bukan. Witir itu misalnya ibu tarawih nak, tunggu dulu ada teleponku. Tunggu nak. Om saya gini. Ya, halo. Salam, tar lagi ceramah Kak. Lagi ceramah Kak dulu. Lagi ceramah. Nah, sekarang ibu tarawih kan yang ke-8 ini. Nah, tarawih.
Terus assalamualaikum. Pasti berdiri orang. As-salatu sunnatul witir rakaatain Allah. Berdiri semua. Witir 3 rakaat. Witir itu tidak mesti 3, 1 boleh. Karena ganjil. Sudah mau witir toh? Pulang ke di rumah. Mau kita tahajud, boleh. Bisa lagi. Mau kita tahajud, Allah. Nah, sudah itu ambil lagi witir, boleh. Salah sunat ji. Sunat itu makin dikerja makin bagus. Yang tidak boleh itu salat isya sudah maki, sebentar salat isya mengisi. Nah kali malaikat katakan ini. Bisa 2 kali ya? Bisa. Witir itu boleh-boleh saja. Yang penting ganjil. Yang kedua, yang penting bagi mencepat kue. Terakhir mungkin silakan Bu. Saya kira mungkin masih ada yang satu. Tidak ada nih. Kalau tidak ada, insya Allah nanti jumpa lagi setelah Lebaran tidak. Karena 1 bulan ini pasti sibuk semua. Dan saya juga minta ibu-ibu tolong doakan saya biar saya juga sehat. Karena alhamdulillah Ramadan tahun ini saya mungkin banyak-banyak ada di Kalimantan Timur. Dampingi salah seorang bupati untuk safari Ramadannya. Jadi mungkin agak lama di sana. Jadi insya Allah nanti pulang lagi. Yang mudah-mudahan ada halal bihalal tak. Cara apa kasih? Kalau dipanggil ke sana aja. Kalau tidak mau saja datang. Insya Allah kira demikian. Minta maaf. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Nyambut Ramadan. Ayo kita sambut dengan jiwa yang tenang, fisik yang kuat, dan berbuat untuk menambah amal ibadah kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hadi Arifudin Lewa. Semoga apa yang